Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalia Tias Nongkolupi. Saya dari kelas penyuluhan peternakan dan kesejahteraan hewan 2B Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Kali ini saya akan membahas materi tentang pesan komunikasi. Bagaimana cara mengelola pesan dengan baik? Proses pengelolaan pesan adalah proses pengelolaan sumber daya komunikasi yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pertukaran pesan yang terjadi dalam berbagai konteks komunikasi, individual, organisasional, governmental, sosial, atau internasional. Mengacu pada pengertian tentang bagaimana orang mengelola proses komunikasi melalui konstruksi makna tentang hubungan mereka dengan orang lain dalam situasi yang beragam, memberikan arah bagaimana orang bekerja dalam berbagai konteks dapat berkomunikasi secara efektif, efisien, dan produktif. Pengelolaan pesan dibagi menjadi dua cara. Yang pertama ialah pengelolaan informatif. Model penyusunan pesan yang bersifat informatif lebih banyak ditujukan pada perluasan wawasan dan kesadaran halayak. Prosesnya lebih banyak bersifat difusi, sederhana, jelas, dan tidak banyak menggunakan jargon yang kurang populer di kalangan masyarakat. Model pemrosesan informatif ditekankan pada pengambilan, penguasaan, dan pemrosesan informasi. Pemrosesan informasi merujuk pada cara mengumpulkan atau menerima stimuli dari lingkungan, mengorganisasi data, memecahkan masalah, menemukan konsep, dan menggunakan simbol verbal dan visual. Ada 4 macam penyusunan pesan bersifat informatif. Yang pertama ialah space order. Penyusunan pesan yang melihat kondisi tempat atau ruang, seperti internasional, nasional, dan daerah. Yang kedua ialah time order. Penyusunan pesan berdasarkan waktu atau periode yang disusun secara kronologis atau berurutan. Yang ketiga ialah deductive order. Penyusunan pesan mulai dari hal-hal yang bersifat umum kepada yang khusus, misalnya penyusunan garis besar haluan negara. Yang keempat ialah inductive order. Penyusunan pesan yang dimulai dari hal-hal khusus kepada yang bersifat umum. Model penyusunan pesan informatif biasanya banyak dilakukan dalam penulisan berita dan artikel oleh para wartawan dengan memakai model piramida terbalik. Dalam penulisan berita model straight news, penyampaian pesan bergerak dari yang sangat penting kepada yang kurang penting dengan menjawab 5W1H. Yang kedua ialah pengelolaan pesan dengan cara persuasif. Model pengelolaan pesan yang bersifat persuasif memiliki tujuan untuk mengubah persepsi, sikap, dan pendapat halayak. Oleh karena itu, penyusunan pesan yang bersifat persuasif memiliki sebuah proposisi. Proposisi di sini ialah apa yang dikehendaki sumber terhadap penerima sebagai hasil pesan yang disampaikannya. Artinya, setiap pesan yang dibuat diinginkan adanya perubahan. Ada beberapa cara yang dapat digunakan dalam penyusunan pesan yang memakai teknik persuasi, antara lain, yang pertama ialah fear appeal. Metode penyusunan atau penyampaian pesan dengan menimbulkan rasa ketakutan pada halayak. Yang kedua ialah emotional appeal, yaitu cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan berusaha menggugah emosi halayak. Bentuk lain dari emotional appeal ialah propaganda. Yang ketiga ialah reward appeal. Cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan menawarkan janji-janji pada halayak. Mengenai metode reward appeal, Hellman and Gardner 1975 dalam risetnya menemukan bahwa halayak cenderung menerima pesan atau ide yang penuh janji-janji daripada pesan yang disertai ancaman. Yang keempat ialah motivational appeal. Teknik penyusunan atau penyampaian pesan yang dibuat bukan karena janji-janji, tetapi disusun untuk menumbuhkan internal psikologis halayak sehingga mereka dapat mengikuti pesan-pesan itu. Yang kelima ialah humorous appeal. Teknik penyusunan atau penyampaian pesan yang disertai dengan gaya humor, sehingga dalam penerimaan pesan, halayak tidak merasa jenuh. Pesan yang disertai humor mudah diterima, enak dan menyegarkan, tetapi diusahakan jangan sampai terjadi humor yang lebih dominan daripada materi yang ingin disampaikan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah bersedia menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.